Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Kali ini aku mau nge-review tentang Poco X3 Pro. HP ini nongol di bulan April 2021, seminggu sebelum Poco F3 dijual secara offline. Dari wujudnya, pasti kita bisa langsung inget sama Poco X3 NFC yang melegenda tahun 2020 akhir lalu. Tapi Poco X3 Pro ini kayaknya nggak terlalu populer ya, kayak si X3 NFC dulu. Padahal speknya bagus. Di 4 selling point yang ada di dus bagian belakang, kita langsung disuguhi chipset flagship Snapdragon 860 dengan fabrikasi 7 nanometer octa-core GPU up to 2.96 GHz. Lalu, layar IPS Full HD Plus dengan refresh rate mencapai 120 Hz, dot display dengan Gorilla Glass 6 sebagai pelindung layarnya. Storage UFS 3.1 yang kenceng banget buat baca dan tulis. Dan 5160 mAh baterai liquid cool teknologi with 1.0 plus cooling system. Aku beli Frost Blue 6128 di harga 3,6 juta. Untuk harga flash sale-nya 3,5. Dibanding dengan seri pendahulunya, Poco X3 Pro ini punya finishing matte di cover bodi plastik bagian belakang. Hampir bisa dibilang itu aja sih bedanya kalau dilihat dari segi fisik. Selain munculnya varian warna bronze yang baru di seri X3 Pro. Waktu dijajarin dengan X3 NFC, aku baru sadar kalau layarnya sama-sama IPS. Tapi tone colornya lebih warm di Poco X3 Pro daripada Poco X3 NFC yang lebih cool. Speaker juga lebih kencang dan selebihnya sama aja sampai kas geter-geter di bodi kopong untuk menjaga suhu. HP ini jelas-jelas bukan diciptakan untuk market yang luas karena nggak semua orang bisa paham kehebatan HP ini. Kalau kalian pengguna awam, biasa, yang nggak terlalu gadget antusias, mungkin nggak akan bisa kalian rasakan perbedaannya dengan X3 NFC. Buat saya, yang paling terasa berbeda adalah ketika bermain game. Ketika masuk di game dengan settingan yang berat, X3 Pro jauh lebih tangguh daripada X3 NFC. Jauh banget. Genshin Impact pun saya dengan berani melenggangkan di settingan grafik rata kanan 60 fps. Jika dibandingkan dengan Poco X3 NFC yang lalu, itu selalu saya setting di settingan serendah-rendahnya. Memang sih di Poco X3 Pro ini walaupun aku setting ke 60 fps, FPS-nya tuh masih lari-lari dari 30 sampai 50 fps tergantung kondisi battle-nya. Nah, tapi terbilang sangat mampu untuk menjalankannya. Bahkan, Mobile Legends di settingan Ultra pun terasa lebih adem di Poco X3 Pro ketimbang X3 NFC. Prosesornya terasa tidak terlalu bekerja keras untuk menjalankan MLBB di settingan Ultra. Untuk PUBG serba aman, settingannya serba ekstrim, gyro pun siap dan lancar. Untuk game, kalian nggak perlu ragu, karena memang untuk itu Poco X3 Pro lahir. Genshin Impact rata kanan 60 fps selama 30 menit, menghabiskan baterai 13%. Tapi daripada ngegame dengan FPS yang lari-lari, mending kalian main Genshin Impact di settingan medium 30 fps aja. Karena udah enak, stabil, lebih adem, dan sejamnya cuma habis 24%. Selisih dikit pemakaian baterainya dengan settingan tinggi. Tapi buat saya sih yang penting stabil. Untuk PUBG 10 menit di HDR Extreme berkurang 3% aja di baterainya. Untuk Mobile Legends settingan Ultra 18 menit habis 5% aja baterainya. Lalu scrolling baca komik di Google Chrome selama 66 menit, baterai berkurang 7% aja. Menurut saya, pemakaian baterainya terbilang normal untuk sebuah HP Xiaomi. Walaupun beberapa orang merasa baterainya boros. Untuk harga segini, performanya luar biasa sih. Aku nggak bisa komplain apa-apa lagi.
Dan kita di dalam box pembelian juga diberikan charger 33 watt yang udah wajib banget menjadi standar minimal 2021. Pengechargeannya cukup cepat untuk baterai 5000 mAh, aman. Di 4 selling point Poco X3 Pro yang terdapat pada kardus bagian belakang, kalian nggak bisa menemukan spek kamera. Berbeda dengan X3 NFC, yang dengan bangga menulis 64 AI Quad kamera di bagian dus belakangnya. Beberapa orang beranggapan kamera menjadi bagian terlemah dari Poco X3 Pro ini. Menurutku sih nggak sepenuhnya salah sih, tapi nggak sepenuhnya bener juga. Menurutku kameranya cukup bikin enggak kecewa. Warnanya natural, beda kayak HP merek sebelah yang udah jadi bagus-bagus dipoles secara AI. Jadi di sini tuh kelihatan lumayan mentah, nggak terlalu banyak proses editing dari AI-nya. Ketajamannya terbilang cukup, tidak memaksakan diri untuk ditajamkan. Video perekamannya juga bagus, bisa 4K 30 fps untuk kamera utama belakang. Resolusi FSD 30 fps juga bisa kamu dapat di kamera wide dan selfie-nya. Hasilnya bagus, semuanya stabil, perfect di kondisi cahaya yang baik. Tapi tetap struggle kayak HP-HP lain di kondisi gelap atau low light. Untuk foto di bagian malam hari yang gelap, kalian bisa pakai mode malam yang aktif hingga di semua kamera. Standar sih, tapi memang elektronik image stabilisasi sampai 4K dan Full HD 60 fps udah di atas standar banget. Nggak banyak HP lain yang bisa ngasih elektronik image stabilisasi selengkap ini di harga 3 jutaan. Cocok buat ngevlog hemat dari pagi hingga sore. Tapi aku saranin kalau kalian mau ngevlog pakai mic tambahan, karena sampai video ini dibuat, mic-nya itu aku rasa masih kurang bersih ya dalam menangkap suara. Menurutku, walaupun terdengar baik dan jelas. Lakukan dengan dipegang tangan aja, 2 tangan aja, gitu aja sih. Jadi seperti ini ya guys. Poco X3 Pro ini juga memiliki fitur-fitur kekinian dari kamera Xiaomi saat ini, seperti dual video, cloning, mode malam di semua kamera, mode slow, hingga 1080 960 fps. Pokoknya Poco X3 Pro ini termasuk HP Xiaomi yang komplit dari segi fitur. Poco X3 Pro ini juga memiliki NFC loh, udah lengkap banget. Di bagian atas terlihat ear blaster, mic, dan speaker. Bagian kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai finger scan. Bagian bawah ada jack 3,5, USB Type-C, mic, dan speaker lagi. Sisi kiri ada SIM tray slot hybrid yang bisa diisi 1 nano SIM dan 1 SD card secara bersamaan. Bodi belakang plastik dengan matte finishing di sisi pinggir kiri dan kanan bikin bersih dan nyaman waktu ngegame. Untuk desain bodi memang banyak orang yang kurang suka, tapi kalau saya sih masih bisa menerima. Ditambah banyak casing, skin, dan lain-lain di luar sana. Daripada mempermasalahin desain bodi, lebih baik kita memanfaatin SoC kencang pada smartphone ini. Kombinasi Snapdragon 860 dan UFS 3.1 menjadikan HP ini tuh cocok buat ngegame berat atau ngedit-ngedit video dan foto karena kencang dan storage-nya bagus untuk baca dan tulis secara cepat. Kesimpulannya, HP ini tuh mungkin nggak bisa memikat banyak orang di tahun ini. Apalagi keberadaan Redmi Note 10 series membuat standar baru kalau HP itu harus bodinya compact, terus ringan di bawah 200 gram, dan memiliki layar AMOLED dengan desain EVOL.
Walaupun performanya biasa aja, yang penting scrollingnya mulus di settingan 120 Hz. Tapi buat kalian yang gadget antusias, pasti deh kalian paham kenapa HP ini tuh layak buat dibeli. Mungkin singkatnya, belilah HP ini kalau kalian suka main Genshin Impact atau PUBG di settingan yang tinggi. Atau kalian merindukan perekaman video yang stabil hingga 4K 30 fps. Yakin deh, kalian bakal puas sama harga dan performa yang tidak masuk akal ini. Andai aja kalau Poco F3 ini nggak ada. Dengan percaya diri, aku bisa bilang kalau Poco X3 Pro adalah HP terkencang di harga 5 juta ke bawah. Nggak ada lawan, no debat. Jadi sekian aja videonya, dan terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye.